sudah tidak diatur oleh Tuhan, tidak ada normanya pada saat pelimpahan hak tua. Karena apa? Coba dilihat, kepentingan penahanan itu adalah untuk penyidikan. Beda dengan penangkapan. Penangkapan kalau dia memang 2 kali tidak datang untuk limpah tahap 2 itu masih diizinkan. Tapi pada hari yang sama juga diserahkan kepada penuntut umum. Kalau penahanan untuk apa? Nah, penyidikan sudah selesai. Nah, ini penyeludupan hukum namanya. Ya. Untuk apa? Kalau saya melihat biasanya penyerahan tersangka dari penyidik kepada penuntut umum ini, status tersangka ditahan, diserahkan ini supaya ditahan juga. Nah, itulah penyeludupan hukum, itu abuse of power, itu kejahatan sebenarnya. Nggak boleh kejahatan hak asasi manusia, ya. Itu abuse of power, sangat menjadi. Tidak boleh penahanan itu direncanakan, direkayasa supaya diserahkan kepada penuntut umum, kondisinya ditahan. Itu nggak benar. Itulah yang menjadi masalah kita, penegakan hukum kita. Penegakan kita ini dilakukan dengan selalu pelanggaran hak asasi manusia. Orang nggak sadar. Coba nanti penuntut umum atau penyidik itu, kalau dia sendiri mengalami perkara itu, saya pernah bisa melihat penyidik terus akhirnya dia menjadi tersangka dan diperlakukan seperti itu. Nangis-nangis dia. Nah, makanya saya bilang ini kejahatan sebenarnya yang lebih gila lagi, mohon maaf yang mulia, penyitaan izin pengadilan, penahanan tidak perlu izin. Ini nggak salah saya bilang. Itu salah satu pembahasan saya. Subjek hukum diletakkan lebih rendah daripada objek. Itu nggak masuk akal. Dan itu dilaksanakan dengan kalau menyerahkan ke jaksa, dan jaksa punya kewenangan bebas, dia mau nahan apa tidak. Saya berapa kali ditanya soal itu, apa jaksa harus mengikuti? Dia dominus litis, dia pengendali, dia bisa melihat dengan kacamata yang lebih jernih. Dia melihat dari jauh, ini orang kooperatif, tidak perlu ditahan. Ngapain ditahan? Kalau dia tidak kooperatif, tangkap, bawa sini, limpah tahap 2. Nah, baik-baik saja, ajak aja. Nah, itulah itu khawatirnya pembelokan. Di situ saya sering bilang, ini sudah lagi bukan negara hukum, tapi adalah mastab, negara kekuasaan. Maaf ngomong, saya harus bilang begitu. Itu bagian dari disertasi saya. Dan itulah pra-peradilan dilakukan 95% menizin.
Izin yang mulia kami lanjutkan. Izin yang mulia kami lanjutkan. Menurut saudara ahli, penangkapan terhadap seseorang yang dilakukan itu boleh masuk ke ruang privasi seseorang tanpa orang itu memiliki izin. Oke, tadi awalnya saya sudah sampaikan, kalau penangkapan dilakukan di rumah, di properti dari orang yang akan ditangkap, nah si kamu atau penyidik di sini harus membawa surat perintah izin pengadilan untuk melakukan penggeledahan. Nah, kalau menyita itu kan termasuk menyita orang, ya itu namanya penangkapan, masuk ke rumah orang. Jadi mencari, dia menggeledah. Kalau orang yang bersembunyi di mana, itu artinya dia harus bawa surat perintah dari ketua pengadilan setempat di sana, di mana lokasi akan ditangkapnya. Nah, jadi wajib kemudian kalau saya jelaskan bahwa kalau mau masuk ke rumah orang, pertama-tama dia harus tunjukkan dulu, saya punya izin menggeledah. Ini izinnya, membawa 2 orang saksi. Kemudian tanyakan, apakah yang punya rumah bersedia untuk membuka pintu, mempersilahkan mereka dengan membawa surat perintah. Kalau tidak bersedia, mereka nggak boleh dulu masuk, tetapi harus menghubungi ketua lingkungan, RT, RW setempat, kemudian disaksikan itu. Kalau tetap nggak dikasih, boleh didobrak, ya, boleh didobrak, tapi jangan masuk dulu, memaksakan dulu. Nah, itulah yang harus dilakukan dengan membawa izin, dan izin penetapan itu harus dimintakan. Nah, dikecualikan ada hal-hal yang dimintakan izin itu, kalau ada barang mau disita dan sebagainya, kan nggak ada penetapannya itu kalau ditemukan misalnya. Nah, itu mintakan persetujuan, takutnya barangnya dipindahin kan, demikian ya. Jadi sambil masuk izin dulu, kalau nggak dikasih maksa, tapi disaksikan oleh lingkungan. Ya. Baik, saudara ahli. Saudara ahli, jika aparat penegak hukum itu sudah mengantongi izin penggeledahan, tetapi kemudian pada saat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, mereka tidak menyampaikan surat penggeledahan atau tidak mereka bacakan surat penggeledahan kepada yang milik rumah atau pemilik rumah. Menurut saudara ahli, apakah cara penangkapan dengan tidak membacakan surat penggeledahan kepada pemilik rumah, apakah penangkapan itu tetap sah menurut saudara ahli? Jadi ada 2 dulu ya, penggeledahan dan penangkapan. Penggeledahan itu harus, tadi saya bilang, ada formalitas, surat-surat yang dimiliki. Tetapi kemudian caranya pun harus benar. Tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Ya. Nah, itu saja penggeledahan yang tidak sah kalau tidak dilakukan dengan prosedur yang benar. Itu ada, coba saudara baca nanti di pasal 114 KUHP yang baru, itu ada. Kemudian penangkapan juga, ya penggeledahan saja sudah melanggar, penangkapannya juga harus dibacakan, ya kan? Diberitahukan bahwa saudara ditangkap dengan alasan apa, ya. Kemudian harus diingat, ini satu hal yang diingat, surat perintah penangkapan itu harusnya ditandatangani oleh yang bersangkutan, ya, harusnya dibacakan itu, nah, mangga tidak sah. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana pendapat saudara ahli, ya, jika pemohon pra peradilan mendalilkan penangkapan, penahanan, penggeledahan itu cacat formil, ya, tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Tetapi dalam jawaban termohon
termohon mendalilkan bahwa dalil pemohon itu tidak tepat karena rujukan yang digunakan dalam surat perintah penangkapan dan penahanan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sementara dalam surat perintah penangkapan dan penahanan justru rujukan hukum atau dasar hukum yang dipakai oleh termohon adalah semua pasal upaya paksa, penangkapan, penahanan justru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Bagaimana menurut pendapat ahli? Apakah hal tersebut adalah justru cacat formil? Ya, saya bacakan kepada saudara ahli dulu sebelum nanti saudara memberikan pendapat. Saya bacakan surat perintah penangkapan dan penahanan. Surat perintah penangkapan nomor sekian-sekian, tidak perlu saya bacakan nomornya, dianggap dibacakan saja. Kemudian pertimbangan dianggap dibacakan. Kemudian dasar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pasal 3 dan pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian yang ketiga, pasal 1 angka 14 dan angka 32, pasal 5 ayat 2 huruf A, pasal 89 huruf B, pasal 97 ayat 1 dan ayat 2, pasal 93 ayat 1 dan ayat 2, pasal 94, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 156 ayat 1 huruf B dan pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya ingin tanyakan kepada saudara ahli, jika surat perintah penangkapan merujuk pada pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang baru, sementara termohon mendalilkan bahwa perintah penangkapan atau surat perintah penangkapan justru mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 karena adanya asas transistoir yang diatur dalam pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Karena kalau kita lihat surat perintah penangkapannya justru tidak ada satupun pasal yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Apakah menurut saudara ahli model surat perintah penangkapan seperti ini cacat formil, tidak konsisten, atau ambigu? Silakan saudara ahli jelaskan pendapatnya. Jadi begini, kalau tadi saya mendengar surat perintah penangkapannya disebutkan apa yang dicantumkan, surat itu sudah benar. Surat itu sudah benar. Yang salah dalilnya. Dalil termohon salah. Itu. Ya. Kenapa saya bilang salah? Tadi saya dengar ada pasal 361. Pasal 361 itu ada huruf A, B, C, D. Nah ini harus dipahami. 361 itu mengatur apabila penyidikan itu sudah dimulai, dalam penyidikan atau proses penuntutan sudah dimulai dan kemudian hukum acaranya berubah. Jadi yang harus dipakai dan menjadi tolok ukur adalah KUHP lama. Tapi proses pra-peradilannya KUHP baru. Beda. Itu dibaca juga huruf D, apalagi kalau sudah diserahkan ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu semuanya KUHP baru. Ada itu, tolong dibaca itu, tolong dipahami. Nah, saya kasih contoh. Mungkin termohon ini harusnya diberi pencerahan, mohon maaf ya. Jadi kalau pra-peradilan ini adalah penangkapan, penahanan ketika dalam proses penyidikan itu pakai KUHP lama uji. Kalau misalnya saudara mendalilkan penetapan tersangka yang tidak sah pasal sekian, 2 bukti permulaan tidak, nah itu pakai KUHP lama ujinya. Tapi hukum acaranya yang di pra-peradilannya pakai KUHP baru, nggak bisa itu. Nah itu keliru, gagal paham kalau kayak begitu. Dalilnya yang salah. Ya, baik. Oke, saya kembali ke kalau misalnya di sini tidak digunakan banyak, mungkin saudara masih jawab. Satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan karena waktunya tidak banyak lagi. Di dalam surat penahanan itu dikatakan, tadi saya tidak bacakan bahwa
harus ada perintah 1 kali 24 jam itu kemudian diperiksa tersangka. Nah, tadi kalau tidak salah, saudara ahli mengatakan bahwa proses penyidikannya sudah selesai. Tapi surat perintah penahanan mencantumkan itu. Nah, secara teoritis apakah itu bisa dilakukan atau tidak? Dan apa konsekuensinya? Baik, jadi begini, kalau di dalam surat perintah penahanan dicantumkan demikian, itu adalah konsekuensi adanya aturan hukum di KUHP. Jadi kepentingan penahanan adalah untuk penyidikan 1 kali 24 jam. Ya, buat apa kalau didiemin? Harus diperiksa. Tapi kalau sudah P21 tidak mungkin diperiksa. Jadi kategorinya adalah satu perintah palsu di dalam surat perintah penahanan. Jadi perintah penahanan ini selain ada cacat formil, ada cacat material di sini. Ini perintah palsu dan itu diatur dalam pasal 278 KUHP. Di situ adanya bukan perintangan ya. Jadi untuk dalam proses peradilan pidana ini ada yang mengacau, misalnya pasal 278 miliar. Di sana dikatakan kalau ada hal-hal yang palsu digunakan dalam proses peradilan pidana, itu ayat 1 huruf A, ancamannya ada 6 tahun sekian. Tapi kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum, ancamannya 9 tahun. Nah, itu juga ada. Kalau ada pasal-pasal diseludupkan menjadi lebih ringan atau lebih berat, itu kena sepertiga lagi pemberatan misalnya. Itu di ayat 3 misalnya. Ya, di situ. Beralih ke termohon, silakan. Satu lagi. Terima kasih yang mulia, baik kami dari termohon. Mohon izin bertanya, pertanyaan pertama. Tadi ahli sudah menyatakan tentang dasar hukum yang digunakan dalam peradilan ini, utamanya dalam upaya paksa, penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Kami bertanya kepada ahli, dalam hal penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan yang dilakukan oleh pemohon masih berada dalam ruang lingkup penyidikan yang belum diserahkan tahap kedua tersangka dan para pelaku. Apakah, bagaimana pendapat ahli, apakah kegiatan penangkapan, penggeledahan dan penahanan ini masih dalam ruang lingkup kewenangan penyidik? Kemudian tahap kedua belum diserahkan. Silakan. Baik, dindingnya adalah apakah pernyataan P21 itu sudah diterima. Itu dindingnya. Tahap 2 itu pelaksanaan. Yang dikatakan tadi adalah kalau belum itu apakah penyidik berwenang melakukan penangkapan, penangkapan itu saja sebetulnya dindingnya. Ya kan jawabannya pendek. Baik, maksud saya begini. Kalau sudah P21 dan tujuannya hanya untuk tahap 2, panggil dulu 2 kali. Itu yang disebut undang-undang. Sudah dijelaskan. Jadi penangkapan itu boleh sejauh untuk kepentingan penyimpanan tahap 2 kalau sudah dipanggil 2 kali. Penahanan tidak ada, tidak mungkin. Kalau sebelum P21 Bisa. Sebelum P21, batu ujinya adalah KUHP lama. Kalau sebelum P21, sesudah P21 sudah tutup pintu. Itu batu ujinya. Pelaksanaannya pra-peradilan ini harus dengan KUHP baru. Jadi bukan batu uji. Tapi proses pra-peradilan ini sendiri mengikuti KUHP baru. Hanya batu ujinya mau pakai yang mana? Gitu. Ya. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kedua, tadi juga sudah ditanyakan apa dijelaskan tadi. Dalam hal ketentuan peralihan, pasal 361 huruf A, kami baca singkat saja, menyatakan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam perkara penyidikan, proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan oleh ketentuan hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 kami bikin menyatakan dan memberikan penegasan
terkait objek pra peradilan yang sudah diuji oleh penggeledahan, penangkapan, penahanan yang masih dalam ruang lingkup tadi sudah ahli katakan, masih dalam wewenang penyidikan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Mohon penegasan ahli hukum acara yang digunakan dalam pra peradilan dengan objek tersebut, penggeledahan, penangkapan dan penahanan berada dalam ruang hukum acara yang mana? Yang lama kan atau yang baru? Mohon ahli menegaskan hal ini. Baik, sebenarnya saya tadi sudah jelaskan bahwa Tadi sudah dijelaskan. Enggak. Sudah dijelaskan sebelum ini ya. Batu ujinya kuhapa, acara pra-peradilannya kuhapa dan kemudian kalau di masalah sebelum P21 sebelum itu. Artinya penyidikan masih berlanjut, penuntutan penyidikan masih berlanjut, batu ujinya yang digunakan itu ya, secara tapi adalah kuat baru dilepas. Iya betul. Terima kasih yang mulia, terima kasih. Berikut. Ada upaya paksa yang hati. Jadi begini, unsur subjektif sudah dihapus oleh pihak baru. Tidak ada lagi. Baca dengan tegas. Kekhawatiran sudah diganti dengan kata-katanya yaitu berupaya. Jadi harus ada fakta. Tidak boleh lagi itu ya. Asumsinya nanti akan kabur untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu sudah dihapus oleh undang-undang. Jadi kami harapkan sebagai penegak hukum jangan lagi memasukkan faktor unsur subjektif. Ini adalah subjektif material harusnya kalau mau dibilang, ya. Jadi sudut pandang yang harus dibuktikan ada materialnya. Demikian. Ya? Nah, terima kasih ahli. Yang berikut, apakah suatu upaya paksa penangkapan bersifat wajib atau harus didahului dengan suatu panggilan? Bila ya atau tidak, mohon ahli memberikan dasar hukum. Terima kasih. Baik, dasar hukumnya pasal 97 itu udah jelas. Ya. Jadi orang itu boleh ditangkap. Ya. Saya katakan dalam ruang lingkup 5 tahun boleh kalau dia tidak kooperatif. Ya, itu udah jelas 97 kan saya sudah bilang pra peradilan ini proses setelah P21 harus menggunakan hukum acara yang baru bukan yang lama. Jadi setelah P21 lihat petunjuk yang baru, tidak boleh terus-terusan. Ini sudah tutup sudah close penyidikan. Jadi pasal 97 bisa dilihat itu KUHP. Ya, penangkapan hanya dapat dilakukan setelah 2 kali orangnya mangkir, tidak memberikan alasan yang benar. Itu sudah ada dasar hukum. Jadi tidak boleh orang lain ditangkap gitu saja, ya kan? Apalagi, mohon maaf, kalau dilakukan wajib lapor, jangan dong. Wajib lapor itu nggak dipanggil, nggak ditangkap, datang sendiri. Jadi
Kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu pagi. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Roy Suryo. Kami periksa identitasnya dulu. Dalam sidang hari ini, kuasa hukum Roy Suryo mengajukan 3 orang saksi dan 1 ahli. 3 orang saksi yang dihadirkan hari ini adalah pihak yang melihat langsung proses penangkapan Roy di kediamannya pada Jumat pagi 16 Juni 2026. Salah satu saksi merupakan supir pribadi Roy. Kuasa hukum Roy Suryo juga membawa bukti video seputar penangkapan. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Dalam sidang pra-peradilan sebelumnya, pihak Roy Suryo menilai jawaban Polda Metro Jaya tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara antara KUHP lama dan KUHP baru. Kuasa hukum Roy menyatakan dalam surat penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo, Polda Metro Jaya menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP baru. Namun dalam menjawab permohonan Roy di sidang pra-peradilan kali ini, Polda Metro Jaya menggunakan ketentuan di KUHP lama. Kuasa hukum Roy meminta hakim menyatakan surat penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Lebih lengkap soal jalannya sidang pra-peradilan Roy Suryo, kita sapa jurnalis Kompas TV, Claudia Carla di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Carla. Bagaimana jalannya pemeriksaan saksi dan juga ahli hari ini? Apa yang mau digali pihak Roy dari saksi dan ahli? Selamat siang Putu dan juga saudara, saat ini sidang pra-peradilan, permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo masih berlangsung dengan mendengarkan keterangan dari ahli. Di mana pada sidang yang dimulai pada pukul 9.45 pada pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak Roy Suryo menghadirkan 3 saksi dan juga 1 ahli, berikut juga video yang dilampirkan dan ditayangkan dalam proses persidangan. Ketiga saksi tersebut adalah sopir dari Roy Suryo tersendiri, yaitu M. Khoiri, lalu kemudian juga ada kerabat terdekat dari Roy Suryo, Aida Senia, dan juga asisten pribadi mantan Wakapolri Ugreseno, yaitu Krisanti Rusmono. Di mana untuk M. Khoiri ini, Putu dan juga saudara, memberikan kesaksian dari proses penangkapan terhadap Roy Suryo yang dilakukan pada 19 Juni lalu, di mana menurut keterangan saksi bahwa pihak penyidik ataupun juga petugas ini memaksa untuk masuk ke dalam kediaman Roy Suryo dan juga memasuki kamar dari Roy Suryo tersebut. Untuk Roy Suryo sendiri juga tidak diperkenankan atau diberi waktu untuk mengganti baju ataupun juga sepatu, dan juga berdasarkan keterangan saksi ini tidak ada pembacaan surat perintah penahanan yang dilakukan oleh petugas pada hari penangkapan. Selain itu, Putu dan juga saudara, saksi Aida dan juga Krisanti ini sama-sama memberikan keterangan terkait dengan proses penahanan yang dilakukan di Polda Metro Jaya dan juga upaya untuk pemulangan Roy Suryo dari Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk kembali ke rutan Polda Metro Jaya, di mana menurut kesaksian 2 orang ini bahwa sebenarnya dokter yang berjaga di IGD dan juga yang menangani Roy Suryo ini telah memberikan keterangan bahwa Roy Suryo harus menginap selama beberapa hari ke depan untuk pemulihan kesehatannya. Namun ternyata dalam video yang juga diputarkan dalam proses pemberian kesaksian ini, bahwa terlihat petugas memaksa Roy Suryo untuk kembali ke rutan Polda Metro Jaya. Dan selain saksi, Putu dan juga saudara, ada ahli yang dihadirkan dalam proses sidang kali ini, yakni Didit Wijayanto selaku ahli bidang pidana dan hukum acara, di mana Didit Wijayanto ini memberikan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap proses pra-peradilan, lalu kemudian juga terhadap proses penangkapan Roy Suryo yang dianggap sebagai proses yang cacat hukum karena juga tidak dibacakan surat perintah penahanan terhadap Roy Suryo. Inilah kemudian yang dilakukan ataupun yang sedang berlangsung dalam sidang kali ini, dan selain itu juga ada 4 video yang dilampirkan dalam persidangan kali ini, diantaranya yaitu video petugas memasuki kamar kediaman Roy, lalu kemudian perdebatan istri dengan petugas ketika Roy Suryo dibawa dari rumahnya, dan
Video ketiga itu petugas membawa pemohon ke rutan Polda, dan video keempat itu upaya paksa petugas di rumah sakit untuk membawa Roy Suryo ke rutan Polda Metro Jaya. Putu. Baik, tiga saksi, satu ahli dibawa Roy Suryo untuk menunjukkan bahwa ada cacat hukum pada proses penangkapan Roy Suryo sidang pra peradilan. Terima kasih Claudia Carla dan juru kamera Julian Fernando dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diberitahukan kepada jaksa bahwa ini yang diserahkan ini ternyata ada kekurangan-kekurangan oleh pra peradilan, diputus. Pasal ini salah, nggak punya bukti permulaan. Lah, itulah ditarik sebagai bukti termohon karena sekarang di pasal 75, 76 itu ada bagaimana jaksa ketika menyusun dakwaan diberikan kesempatan. Nah, sekarang agak sedikit berbeda. Kan kalau dulu hanya sekedar 7 hari sebelum hari sidang untuk melakukan perbaikan. Tetapi sekarang diberikan sekali, ada keberatan disampaikan, dirubah dulu. Sebelum, kalau masih keberatan juga, baru diputusan setelah. Ada proses yang baru sekarang ini. Dan menurut 361 huruf D, ini akan diproses. Jadi di sini sebagai turut termohon, jaksa sama sekali tidak dibebani atau disalah-salahkan. Tidak ada. Apalagi tidak melakukan penahanan, itu luar biasa. Saya salut sekali. Ya, demikian. Selanjutnya ahli mengacu pada asas dominus litis dan ketentuan pasal 69 Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP. Penuntut umum adalah pengendali perkara tunggal yang diberi mandat konstitusional untuk melimpahkan perkara ke pengadilan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Apakah menurut teori hukum acara pidana lembaga pra peradilan memiliki wewenang yuridis untuk mengintervensi, melarang atau membukukan kewenangan atribut penuntut umum tersebut dalam melimpahkan berkas perkara? Jadi sebenarnya yang dilarang itu bukan melimpahkan berkas perkara. Jadi undang-undang telah mengatur, ada norma hukumnya pasal 169 ayat 1 huruf E. Di sana perkara pokok tidak boleh disidangkan, itu adalah kebalikan dari pasal 82 ayat 1 huruf C dan huruf D. Huruf D. Huruf C nya 7 hari. Nah, jadi sekarang ini kebalikan. Kita dulu begitu. Jadi masalahnya bukan apakah pra peradilan boleh memerintahkan benar. Pra peradilan adalah lembaga pengadilan. Boleh membuat satu putusan. Jelas. Kalau yang namanya turut termohon sudah masuk ke dalam ditarik dalam permohonan ini, menjadi kewajiban turut termohon untuk patuh dan tunduk pada putusan ini. Karena irah-irah dari putusan adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim adalah wakil Tuhan di sini, harus dipatuhi, harus dipatuhi putusan. Jawabannya bagaimana? Apakah pra peradilan pertanyaan kan intinya begini, apakah pra peradilan itu boleh mengintervensi dalam bukan ini? Dengarkan dulu, dengarkan. Saya tahu saudara bersemangat sekali. Baik. Ya, benar ya. Apakah pra peradilan itu boleh mengintervensi
tadi jawab, sebetulnya KUHP itu bunyinya bukan melarang pelimpahan, tetapi sepanjang pra-peradilan itu masih diperiksa, pemeriksaan perkara pokok belum boleh dilaksanakan. Kan begitu? Betul. Artinya, bagaimana jawaban saudara? Tidak ada larangan melimpahkan. Tidak ada larangan melimpahkan. Jadi pra-peradilan tidak boleh mencampuri putusan pelimpahan itu, begitu? Bukan. Oh bukan. Sekarang sampaikan jawaban saudara. Kalau seandainya, mohon maaf ya mulia. Kalau dimohonkan, kemudian pra-peradilan mengabulkan, melarang pelimpahan itu, sesuai azas res judicata pro veritate habitur. Setiap putusan pengadilan harus dianggap benar. Berarti boleh menurut saudara? Boleh, kalau mau. Oke, kita lanjut Pak. Saudara ahli, jika sebuah dugaan tindak pidana memiliki tembus delikti di bulan April tahun 2025 saat KUHP lama masih berlaku, namun proses penegakan hukumnya berjalan di tahun 2026, yaitu saat KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 2023 sudah berlaku efektif, manakah yang lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka? Apakah penegak hukum langsung menebak satu undang-undang atau mencantumkan kedua pasal tersebut demi membuka ruang penerapan asas transitoir tadi, yaitu asas lex favoreo pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 2023, agar hakim di sidang pokok dapat memilih aturan yang paling meringankan bagi tersangka? Baik, apabila terjadi adanya perubahan undang-undang, maka kalau sudah dinyatakan dicabut, ya boleh digunakan lagi. Tetapi ancaman hukumannya itu sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 2 KUHP lama dan sekarang pasal 3 ayat 1 KUHP baru. Ya, diberlakukan yang lebih ringan, bukan berarti secara formalitas tetap menggunakan undang-undang yang lama, tetapi maksud substansinya, keringanannya. Kalau ancamannya dulu hanya 6 bulan, sekarang jadi 1 tahun. Nah, yang digunakan yang 6 bulan. Tapi formalitasnya mengikuti aturan yang baru, ketentuan yang baru, tidak campur aduk. Demikian. Jadi ini harus dipahami gitu. Karena lex favoreo itu adalah untuk kepentingan si terdakwa. Jadi bukan formalitas yang diutamakan. Itu adalah esensinya. Jadi tuntutannya nggak boleh lebih berat, putusannya juga nggak boleh lebih berat dari aturan yang menguntungkan. Ya, demikian. Saudara ahli, berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, melimpahkan perkara ke pengadilan setelah tahap 2 adalah mandat dan kewajiban hukum selaku memegang asas dominus litis yaitu JPU. Secara doktrinal, apakah ada satu saja Pak celah hukum atau instrumen di dalam KUHP baru itu yang memberikan wewenang kepada hakim pra-peradilan untuk mengeluarkan perintah, larangan atau injunction guna membekukan kewenangan atributif negara penuntutan tersebut? Jadi begini, Tadi saya sudah jawab pendapat, tapi ya sekarang ditanya Pak, kasar benar ini pendapat ahli. Kalau saudara mengetahui akan pendapat ahli, ini doktrin yang ditanya ya, doktrin itu pendapat ahli. Pendapat ahli yang lain berarti? tadi saya sudah jelaskan ada azas yang mendasari res judicata pro veritate habitur. Setiap putusan pengadilan mau dibilang salah, mau dibilang benar, tidak peduli, itu adalah aturan yang harus ditaati. Itu adalah hukum. Itu aja. Baik, yang mulia, saya lanjut Pak. Saudara ahli, mari kita bedah pasal 158 Pak, ayat 158 Undang-Undang 20 tahun 2025 yang merinci secara limitatif apa saja yang menjadi dari objek pra-peradilan tersebut. Ya. Bisakah saudara ahli tunjukkan di dalam ayat pasal 158 tadi atau huruf mana di pasal tersebut yang menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan atau surat P21 penuntut umum merupakan objek yang dapat dinilai sah atau tidak sahnya oleh hakim pra-peradilan? Jadi begini, kalau tadi melimpahkan berkas perkara itu adalah suatu tindak lanjut. Jadi bukan yang menjadi subjek itu bukannya dominus litis, tapi dia sebagai turut
termohon kalau di perdata kan turut tergugat. Jadi Pertanyaannya begini, berkas penyidikan ya, bisakah ditunjukkan di dalam pasal 155 itu dia adalah salah satu objek pra peradilan? Itu kan maksudnya? Itu dijawab saja. jadi begini, saya harus jelasin yang mulia. Ruang lingkup atau objek pra peradilan itu bukan pelimpahan. Itu tidak melawan hukum, tetapi dimohonkan kepada hakim, kepada turut termohon supaya tidak melanggarnya pasal 163 ayat 1 huruf E. Itu kan supaya kalau namanya orang memohon kan boleh yang mulia. Dikabulkan apa tidak silakan, tetapi boleh dimohonkan. Nah, kalau sekarang dimohonkan dikabulkan dan menjadi aturan harus dipatuhi, dan turut termohon adalah wajib mematuhi dan tunduk pada putusan hakim. Jawabannya boleh-boleh saja. Permohonan boleh. Soalnya dari ahli mengatakan tidak diatur, Pak. Kalau tidak diatur, ngapain dimohonkan Pak ahli, saudara ahli? Itu aja pertanyaan saya. Itu bukan objek. Saya lanjut ya. Itu bukan objek Soal soalnya. bisa didebat ya. Siap. Pendapatnya demikian, saudara tidak sependapat. Siap yang mulia. Saya lanjut. Tadi Pak, Saudara ahli, berdasarkan pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang 20 tahun 2025, Undang-Undang memberikan kewenangan eksklusif kepada penuntut umum untuk menguji, menilai, dan menyatakan berkas perkara hasil penyidikan itu lengkap atau tidak. Kalau jika pemohon meminta hakim pra peradilan menilai sah tidaknya hasil penilaian berkas tersebut, apakah menurut ahli itu bisa mengganggu atau mengacaukan sistem pembagian kekuasaan atau check and balances, dan bisa mengambil alih fungsi jaksa penuntut umum? Tidak. Jadi tidak ada masalah kalau dimohonkan. Seperti tadi ini sudah jelas sekali. Fungsi pra peradilan adalah pengawasan, bukan mengambil alih fungsi dominus litis. Bukan kemudian diambil alih, kemudian pengadilanlah yang melakukan tugasnya. Nah, di sana kan dicek misalnya ada masalah dengan pada saat pelimpahan atau penyataan P21. Bisa diajukan bahwa P21, setahu saya P21 tidak dibagikan kepada tersangka, sehingga tersangka juga tidak bisa mengajukan permohonan pra peradilan berdasarkan P21. Namun kalau ditanya seperti ini, ya, pengadilan hanya melakukan fungsi pengawasan horizontal, memutus adanya abuse of power tidak. Jadi jangan salah, bukan mengambil alih, tetap yang namanya fungsi dan tugas ya dominus litis tetap pada jaksa. Demikian. Satu lagi yang mulia, bagaimana jika hakim pra peradilan memutus demikian, Pak? Ya, kalau seandainya hakim memutus demikian, ya wajib patuh dan tunduk pada putusan. Seperti azas tadi yang saya sudah sampaikan, res judicata pro veritate habetur, harus dipatuhi. Mau salah mau benar. baik, terima kasih. Waktunya ternyata habis Pak. Kalau pasti ada pertanyaan saja ya. Ada satu dua pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia mungkin hanya beberapa menit, tapi dari beberapa pertanyaan sedikit saja yang mulia. Saudara ahli, ini masalah tentang penggeledahan. Saya langsung aja, karena penggeledahan itu kan sifatnya segera. Maka dalam penangkapan di dalam rumah penggeledahan itu sudah perintah surat penggeledahan itu wajib ya. Kemudian yang saya tanyakan kepada saudara, ini kan sifatnya segera. Apakah boleh dilakukan penggeledahan dengan menggunakan surat penetapan yang sudah lama pada saat
Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita sudah melewati pemeriksaan saksi, ahli dan awalnya surat. Bukti ya, surat. Dan itu sudah berjalan lancar. Besok akan ada ahli saja ya dari pihak termohon dan juga mungkin bukti surat. Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ini yang ada ahli kita juga ada. Ya. 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 Sudah dijelaskan oleh ahli bahwa Oh iya saya. Ya. ya, bahwa yang dilakukan oleh Polda dari penggeledahan dan juga ini kan tidak ini ya, boleh penjelasannya Om? Maksudnya apa? Yang tadi kan Pelanggaran. Ya. Oh iya, jadi pelanggarannya pertama, ya kan? Ya. Kalau yang namanya penangkapan, proses untuk pelimpahan tahap 2 itu masih bisa dimaklumi, dipahami kalau 2 kali dipanggil tidak hadir. Ya. Jadi hanya bisa untuk 24 jam. Mas Roy ini panggil-panggil nggak mau datang untuk pelimpahan tahap 2. Nah, apakah itu ada? Kan kalau nggak ada itulah pelanggaran. Makanya pelanggarannya melanggar HAM-nya Mas Roy, kemudian juga melanggar hak hukumnya. Nah, tapi nggak boleh penahanan. Buat apa penahanan? Nggak ada itu penahanan. Karena penahanan tujuannya murni untuk kepentingan penyidikan. Nah, apalagi tadi penahanannya itu yang tadi diperlihatkan dari tim kuasa hukumnya, bahwa di sana ada kata-katanya bahwa itu untuk kepentingan penyidikan dalam 1 kali 24 jam harus dilakukan pemeriksaan. Itu dia pelanggarannya di sana, ya. Tidak mungkin, itu perintah palsu, udah pasti palsu 1000% itu. Ya, saya berani bilang 1000%. Kenapa? Karena penyidikan sudah selesai. Dan faktanya terus untuk dilimpahkan, itu kan sudah bertentangan dengan surat perintah penangkapan. Dasar hukumnya, pertimbangan hukumnya adalah untuk dilimpahkan. Nah, itu pelanggaran, ya. Jadi saya bilang kalau ada sesuatu fakta palsu yang dihadirkan oleh penyidik, ya, itu melanggar pasal 278 KUHP. Dan kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum, sanksinya lebih berat. Ya, 1,5 kali. 1,5 kali, 9 tahun. Tambah sepertiga kalau ada pasal yang diseludupin. Ya, di sana. Jadi di sini harus jelas ini pelanggaran-pelanggaran gitu loh. Kalau misalnya punya izin dari pengadilan untuk masuk rumah. Jadi masuk rumah itu kalau penggeledahan jangan dikatakan penggeledahan itu berarti mencari-cari dan sebagainya. Masuk rumah itu penggeledahan. Ya. Jadi di situ harus ada izin dari pengadilan. Kalau sudah ada izin nggak boleh dikantongin. Kasih lihat, saya punya izin loh. Boleh nggak saya masuk? Nggak boleh. Kan harus bawa sebuah saksi. Nah kalau nggak boleh, saya panggil dulu RT RW, saksikan dulu dan bikin nanti berita acara kan, tentunya gitu loh. Saya sudah melakukan. Nah itulah yang harus dilakukan sebelum melakukan penangkapan. Penangkapan juga surat perintahnya harus diserahkan kepada Mas Roy. Kalau Mas Roy nggak mau teken gimana? Tetap dikasih, ya sudah bikin berita acara, ya bahwa Mas Roy nggak mau teken. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak dikasih. Kalau tadi kan kita lihat di video kan, nggak dikasih, ya mau teken nggak mau teken ya udah dibawa lagi, nggak boleh. Namanya itu boleh dibilang penculikan sebenarnya kalau tidak dikasih surat perintah. Jadi setiap tindakan aparat itu adalah harus dan wajib, ya kan, melindungi hak asasi manusia. Ya, demikian itu. Tambahan sedikit. Jadi secara teoritis ya, kita melihat bahwa penyidik ini memiliki maksud untuk menahan dan memfeta kompli jaksa agar melanjutkan penahanan tersebut. Nah ini terlalu kentara kalau kita lihat proses mulai dari tanggal 19 Juni kemarin sampai kemudian 21 Juni ketika Mas Roy dan Dr. Tifa akhirnya tidak ditahan, bukan dibebaskan ya, tidak jadi ditahan. Nah karena itu ya kita mengimbau kepada penyidik ya agar menegakkan hukum yang benar. Karena kita sudah menunjukkan sebagai contoh tadi, surat perintah penahanan itu secara teoritis itu tidak akan bisa dilaksanakan. Karena dalam surat perintah tersebut dikatakan setelah ditahan 1 kali 24 jam itu
harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Padahal faktanya sudah P21. Artinya kasus itu sudah selesai penyidikannya. Tinggal dilimpahkan. Jadi buat apa kemudian ada perintah seperti itu? Nah, kalau dia membuat perintah yang lain, maka perintah yang lain itu kemudian ternyata tidak berkesesuaian dengan hukum yang ada, dengan KUHP yang ada. Termasuk perintah bahwa ini dalam rangka pelimpahan tahap 2. Dan kemudian tadi Mas Didit mengatakan ketika itu di satu rangkaian penangkapan dan penahanan, maka berarti sudah ada intention untuk menahan. Padahal dalam rangka P21 seharusnya tidak bisa lagi ditahan. Begitu, karena tinggal dilimpahkan saja. Masuk dengan tes kesehatan itu, Pak. Ya, tadi kan dikatakan Mas Didit kan, kalau tes kesehatan itu intention untuk menahan, ngapain dites kesehatan orang lain? Cuman dilimpah aja kok. Iya, tinggal dilimpahkan. Dan kami sebenarnya sudah punya komitmen, kalau seandainya ada undangan dari Polda Metro Jaya, ya, penyidik Polda Metro Jaya, kapanpun untuk pelimpahan tahap 2 tersebut, kami akan datang. Kalaupun misalnya harus ada klarifikasi dulu, datang dulu ke Polda Metro, kita akan datang. Tapi not necessary untuk ditangkap dan ditahan, karena Mas Roy kooperatif, tidak akan berupaya melarikan diri. Tadi berupaya ya, bukan kemudian kekhawatiran itu hanya di sudut pandang subjektif penyidik, tetapi berupaya. Berarti ada sebuah kegiatan bahwa beliau salah satunya berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, kemudian tidak memberikan kesaksian yang benar dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini menurut saya ya, apa yang terjadi 2 hari ini sangat kentara sekali. Apalagi penyidik tidak mampu mempertahankan argumennya mengenai penggunaan hukum acara. Ya kan? Di surat penangkapan dan penahanan dia pakai KUHP yang baru, tapi kemudian di jawaban termohon dia pakai KUHP yang lama. Dan kemudian dia bolak-balik tanya terus kan 361 huruf A, tapi dia tidak mau baca huruf D. Jadi 361 huruf A itu kalau sudah selesai penyidikan P21 berhenti. Karena itu adalah pasal transisional sesungguhnya. Kenapa kemudian dipakai KUHP yang lama? Karena proses penyidikannya sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP baru. Tapi begitu penyidikan selesai penyidikan, maka pasca penyidikan, pos penyidikan itu menggunakan KUHP baru, nggak ada KUHP lama lagi, sudah the end of the history. Nanti dalam pengadilan, waktu proses pemeriksaan, bagaimana kita menilai proses misalnya penyidikannya, batu ujinya pakai KUHP lama, tapi acaranya pakai KUHP yang baru, paham ya? Gitu. Dan kalau pra-peradilannya ini kan dia mendalilkan di pra-peradilan. Jadi kalau yang dimasalahkan oleh Mas Roy misalnya nih, penetapan sebagai tersangka. Nah, itu KUHP lama. KUHP lama, ya kan, pakai KUHP lama. Tapi kalau proses dia tetap KUHP baru. Pra-peradilan ini KUHP baru. Apalagi ini dia sudah benar, ya kan? Surat perintah penangkapan, penahanan pakai KUHP baru kan? Itu benar. Gitu, yang salah dalilnya gitu. Nah, itu jadinya. Ada pertanyaan lagi? Ada tambahan, Mas Gafur? Tambahan dari saya ya. Ya, maju aja. Jadi para rekan-rekan media tadi sudah jelas berdasarkan fakta persidangan, tidak pernah ada surat pemanggilan kepada pemohon ya yang ditentukan dalam pasal 97 KUHP yang baru yang tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahwa sebelum dilakukan upaya paksa penangkapan maka harus dulu didahului dengan surat pemanggilan yang sah dan patut. Dan berdasarkan fakta persidangan tadi, beberapa saksi menyatakan bahwa tidak pernah ada pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Sehingga sejak dari awal kami melihat bahwa penangkapan, penahanan itu tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas. Tidak ada urgensi hukum selain karena ada tendensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan dengan harapan jaksa mungkin juga akan melakukan penahanan dan penahanan, tetapi alhamdulillah jaksa juga pada akhirnya menggunakan kewenangan sebagai dominus litis berdasarkan asas diferensi fungsional, maka kemudian jaksa juga tidak melakukan penahanan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua tadi, bahwa berdasarkan pendapat ahli, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesungguhnya adalah upaya paksa yang tidak punya dasar yuridis yang kuat. Selain karena ada tendensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan, ya kami nggak tahu apakah itu memang ada atensi dari pelapor. Tetapi yang kita ketahui adalah beberapa hari sebelum penangkapan itu dilakukan, relawan-relawan Pak Joko Widodo sudah mengirimkan surat permohonan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya agar segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Kami melihat bahwa
di dalam penegakan hukum ini, kok justru Polda malah lebih berpihak kepada kepentingan pelapor ketimbang mendudukan perkara ini secara adil berdasarkan hukum acara bahwa ada keseimbangan antara kepentingan penyidik dengan kepentingan tersangka. Kami melihat justru penyidik Polda Metro Jaya lebih mengakomodir tekanan-tekanan dari pihak sebelah. Ya, jadi tanpa didasari pada dasar hukum yang jelas. Kemudian yang ketiga, Mas Roy, saya mungkin ingin mengklarifikasi sedikit. Mungkin teman-teman media sudah melihat juga ada berita-berita sosial media yang beredar luas dan juga sudah dikonfirmasi juga ke saya dari beberapa awak media. Intinya saya dengan Bang Refli dan teman-teman yang lain sampai hari ini masih berdiri sebagai tim kuasa hukum Mas Roy dan akan terus berjuang sampai kemudian kami mendapatkan keadilan hukum. Mungkin itu saja dari saya, Mas Roy. Silakan. Tambah sedikit. Jadi gini, yang menarik juga tadi ya soal surat penggeledahan penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 13 November 2025 yang kemudian digunakan oleh termohon untuk mengatakan bahwa ada surat penetapannya. Nah, apakah surat penetapan itu bisa digunakan berkali-kali? Karena asumsi saya pada tanggal 13 November 2025 surat penetapan itu dilakukan. Karena pada waktu itu ada pemeriksaan sebagai tersangka kepada Mas Roy dan Dr. Tifa. Dan memang pada waktu itu dikhawatirkan akan ada penyitaan barang dan lain sebagainya. Nah, karena itu mereka membuat surat penetapan pada tanggal 13 November. Tetapi ketika mereka melakukan penggeledahan lalu penangkapan pada tanggal 19 Juni, ternyata surat yang dipakai itu tetap surat yang sama, 13 November 2025. Surat tahun lalu. Tidak ditunjukkan tapi. Iya. Ya kan? Masalahnya. Tetapi di dalam jawaban termohon ada seperti itu. Nah, tadi menurut Mas Didi nggak bisa surat lama dipakai berkali-kali. Harusnya surat memang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan tanggal 19 Juni itu. Silakan Mas Didi ditambahkan. Iya, jadi gini, makanya saya bilang ini melengkapi jawabannya Bung Gafur. Itu tindakan seperti ini itu adalah bentuk terlepas ada campur tangan orang lain apa tidak, ini adalah penyelurupan hukum, ya. Jadi, nah mereka tidak bersiap, mereka tidak minta izin ke pengadilan. Nah kalau pakai tahun lalu, ya sekalian aja 5 tahun yang lalu pakai, boleh aja kalau begitu ya kan? Itu kan nggak boleh, ya. Jadi penetapan, apalagi di KUHP baru, namanya izin penggeledahan itu harus menyebutkan lokasi, kapan, alasannya, untuk apa, dan sebagainya. Itu harus disebutkan gitu loh. Nah, tindakan dia, karena sudah selesai P21, dia harus ya kan, menggunakan KUHP baru. Jadi surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dasar hukumnya benar. Harus sudah benar. Penggeledahannya pun harus pakai yang KUHP baru. Tapi kalau saya menggarisbawahi, penahanan ini benar-benar rekayasa. Nggak boleh. Ya. Gitu. Penahanan, penangkapan kalau dua kali dipanggil untuk diserahkan. Kalau berarti surat penggeledahannya tidak sah dong? Karena tidak sah. Karena 13 masih bisa. Penggeledahan. Penggeledahan kalau tahun lalu nggak bisa. Karena 13 November 2025 itu belum KUHP baru. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan walaupun KUHP-nya tidak berubah, tidak bisa juga. Gitu loh. Tidak boleh. Apalagi kalau berubah ya. Betul. Apalagi berubah ya. Jadi cacat formil dan material ya. Nah, itu makanya ini menjadi ketidakpastian hukum di sini. Ya, itu. Mas Roy. Oke, terakhir yang ingin saya tanyakan, tadi dasar-dasar hukumnya sudah jelas ya. Jadi saya ingin sampaikan fakta-faktanya. Jadi sebenarnya seminggu tepat pada saat sebelum terjadi peristiwa tanggal 19 Juni itu, terus terang, saya mengatakan terus terang, tanggal 15 ya, hari Senin ya, itu saya selalu, mulai minggu itu saya selalu menanyakan kepada rumah, ada surat nggak? Karena apa teman-teman? Ingat ya, selama ini yang disebut P21 itu adalah statement tanggal 2 Juni. Ketika waktu itu para termul itu mengatakan, menanyakan dan juga sudah kemudian ada statement dari Dirkrimum Polda Metro Jaya. Pak Iman Imanuddin waktu itu mengatakan sudah ada komunikasi tapi lesan dan gak ada tunjukan P21. Maka kami waktu itu pun mempertanyakan mana P21-nya. Walhasil ternyata P21-nya itu sudah ditetapkan tanggal 30 April. Itu sebenarnya pertanyaan lagi. Karena berarti peristiwa yang terjadi kemarin itu pelimpahannya itu sudah P21 tambah lebih dari 14 hari. Jadi sudah 1,5 bulan dari tanggal 30 April. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan juga. Nanti mungkin itu ada dalam hal yang lain ya, bukan pra-peradilan ini. Yang kedua adalah, jadi selama seminggu itu selalu hari Senin saya cek di rumah, nggak ada. Berarti saya waktu itu berpikir harusnya surat itu maksimal hari Senin itu. Karena hari Senin itu sudah tanggal 15. 12 tambah 14 harusnya 16 kan besok.
tanggal 16-nya tidak mungkin ada surat karena itulah tahun baru Muharram, ya. Rabu itulah tanggal 17 itu benar-benar saya yakin kalau ada surat harus hari itu. Maka ketika tanggal 17 hari Rabu itu nggak ada surat, ya sudah, nggak boleh ada pemanggilan atau nggak boleh ada upaya apapun untuk kalau P21-nya dikatakan tanggal 2 Juni. Jadi makanya hari Kamisnya tanggal 18 saya keluar kota gitu dan nggak ada soal. Karena apa? Oh ya, hari Senin tanggal 16 itu saya melakukan wajib lapor. Dan ketika saya wajib lapor, saya sempat di situ ada banyak petugas. Dan saya sempat menanyakan nih, kapan nih pelimpahan ini? Mereka senyum-senyum, mereka nggak ada yang menjawab. Tapi mereka senyum. Artinya kalau sebenarnya ada rencana pada hari Jumat itu akan ada pelimpahan, ya sebaiknya mereka tanyakan, Pak siap-siap aja ya dalam 1-2 hari ini ada pelimpahan. Itu jauh lebih bagus, lebih sopan. Dan itu patut dan layak. Andai kata waktu itu akan dilakukan surat. Jadi faktanya sampai dengan Kamis tidak ada surat sama sekali. Sehingga ketika saya ke Bandung itu ya udah saya berangkat dengan tenang, nggak ada surat. Saya baru pulang dari Bandung jam 2 pagi. Peristiwanya seperti yang sudah sering saya ceritakan. Ya, jadi pagi hari tiba-tiba tadi. Nah, ada tadi beberapa pertanyaan yang ketiga. Kenapa CCTV nggak ditampilkan? Saya kemarin sempat melihat beberapa CCTV. Justru akan menimbulkan pertanyaan karena di CCTV itu nggak ada suaranya. Ya, CCTV rumah saya nggak ada suaranya. Jadi lebih baik yang tadi yang ada suaranya jelas itu. Suara istri saya menyatakan tidak sah, ini ilegal. Kemudian terdengar juga, ya borgol terdengar kalimat itu. Ya, dan terlihat dengan sangat jelas bagaimana suasana kamar tidur ketika keluar pertama kali. Dan memang itu terus ada suaranya. Dan dari rekaman tadi ada 3 potong rekaman, ya 2 potong itu rekaman di rumah saya, 1 potong rekaman di rumah sakit. Itu clear betul. Dilakukan memang oleh orang yang berada di situ dan suaranya masuk. Dan terlihat jelas juga Pak di rumah. Tidak ada petugas RT ataupun RW. Dan saya sudah punya buktinya juga. Bahwa sore hari tanggal 19, istri saya sudah langsung komunikasi dengan Pak RT. Ya, gitu. Itu sebenarnya mau kita akan jadi bukti juga nanti bahwa tidak ada komunikasi antara RT dengan petugas yang datang ke rumah. Jadi sama sekali itu adalah itu pelanggaran. Dan jelas tadi yang dikatakan oleh driver saya, ya dia itu memang pertanyaan menjebak tadi dari termohon, gitu. Yang Anda membuka pintu enggak? Gitu. Ya memang dia membuka, dia buka. Terus dengar nggak? Memencet bel terus berkali-kali. Jadi itu memencet bel terus berkali-kali itu membuat terpaksa membuka gerbang, ya terpaksa membuka gerbang. Dan memang gerbang itu memang akhirnya dibuka oleh driver. Dan tadi yang dikatakan sama, driver saya kemudian ikut. Nah itu ikut tanpa diminta, tanpa diizinkan. Itu ngikut sampai ke kamar tidur. Dan terdengar kan ada berapa orang masuk kamar tidur. Ya 5 orang yang masuk ke sana. Dan ada kata driver saya melarang pun pasti juga kalah kuat atau kalah apalah gitu. Dan terlihat tidak ada sama sekali bukti bahwa surat itu dibuka, ditunjukkan. Nggak ada. Ya surat itu hanya digini-ginikan aja. Ya ditunjukkan aja. Dan mapnya pun tertutup. Nggak ada map yang berbeda. Saya pun tidak melihat itu. Dan terlihat juga kan, teman-teman bisa lihat. Istri saya berkomunikasi dengan kuasa hukum, ya, atau komunikasi dengan untuk bertanya, ini gimana? Dia tidak mau menerima, ya, dibuat video call nggak mau, ya, dia pokoknya terus saja. Jadi itulah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan itu insya Allah akan kita masukkan dalam kesimpulan, ya, gitu, Bu Aya dan juga Pak Gafur. Dan itu adalah yang terjadi, ya, seperti itu. Dan saya last but not least, saya ingin mengulangi pernyataan saya, ya, pernyataannya Pak Gofur, ya. Kalau ada berita-berita yang berkembang, dan itu saya tegaskan juga kemarin sore, ketika saya bersama dengan Dr. Tifa, ya, insya Allah kami tetap kompak, kami tetap bersatu. Keberadaan Mas Gafur dan Bu Aya di sini memang atas permintaan saya, dan pra peradilan ini memang atas permintaan saya. Jadi artinya nanti akan kita clearkan kalau ada statement yang mengatakan pra peradilan ini di luar kuasa hukum Roy Suryo. Tidak. Kuasa hukum saya tetap sama. Tidak ada yang berubah. Kalaupun hanya ada masalah ketidaksepakatan kecil, itu biasa. Tapi yang jelas adalah saya dan Bu Tifa membersamai. Dan sekali lagi, ini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sidang besok itu siang. Insya Allah saya akan ke tempat Dr. Tifa dulu. Ya, itu. Ya, karena kita masih sempat jam 9. Meskipun mungkin tidak sampai jauh ya, tapi kan mungkin nggak lama ya, karena ada pembacaan. Jadi makanya teman-teman, jangan ada yang nyalahkan bahwa peristiwa ini nanti akan panjang, ya, akan pendek. Mau pakai kuhap lama, kuhap baru itu nggak masalah. Mau panjang, mau pendek, itu tidak ada masalah sama sekali. Semua itu biar berjalan sesuai dengan hukumnya. Jadi sekali lagi, mau panjang, mau pendek ini, mau panjang.
itu biarkan berjalan sesuai dengan rencana. Ya, rencana apa? Rencana Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, lain lagi lah. Masa suratnya itu saja. Kami sebenarnya menyayangkan ya ada pernyataan-pernyataan seperti itu, karena kami bisa ada dalam perkara ini kan bukan karena tim Taka ya, tetapi adalah karena kuasa dari pemberi kuasa yaitu Mas Roy. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang penting untuk kami sikapi, karena tentu kami tetap fokus pada inti perkara. Ada dua, yang pertama adalah permohonan pra peradilan, dan yang kedua adalah pokok perkara nanti diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan alhamdulillah kan teman-teman media masih tahu bahwa saya dengan Mbak Aya masih tetap bersama Mas Roy, karena yang memberikan kuasa kepada kami itu adalah Mas Roy. Tidak ada siapapun orang yang memberikan kuasa kepada kami. Bahwa kemudian kami ada gabung di sana, kemudian dikeluarkan, ya saya kira itu hal yang biasa saja, bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, dan itu hanya hubungannya dengan organisasi aja. Tetapi kami sampai hari ini, kami tetap menjadi kuasa hukum dari Mas Roy. Ya, sama-sama. Nggak ada masalah, kita tetap bersatu dan insya Allah